insyaallah hari Kamis. Ini sebentar lagi kita akan masuki tanah haram Madinah. Ini pembatas tanah haram Madinah. Marilah kita bersama-sama membaca doa masuk tanah haram Madinah al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadha haram rasulika faj'alhu lana wiqayatan minal adab wa su'il hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah masuki tanah haram Madinah dan ketika kita sudah baca doa masuk tanah haram Madinah, marilah Bapak Ibu semuanya kita akui kedatangan Bapak Ibu semuanya yaitu dari Indonesia dan tanah air kita yaitu penuh dosa dan noda. Para habaib, para ulama, para kiai, jemaah umrah atau jemaah haji pasti kalau sudah masuki tanah haram Madinah atau Makkah Al-Mukarramah pasti mengakui bahwa dirinya penuh dosa dan noda, baik dosa sengaja atau dosa tidak sengaja, baik dosa-dosa kecil atau dosa yang besar. Kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kota Madinah inilah Bapak Ibu Rasulullah SAW hijrahnya dari kota Makkah Al-Mukarramah 14 hari 14 malam. Coba bayangkan Rasulullah 14 hari 14 malam. Kita ini dari jam 9 barusan 9, 10, 11, 12, 1 jam 4 jam lebih sedikit ya, itu biasanya 7 jam ini nggak sampai 5 jam. Alhamdulillah kita sudah sampai. Sebentar lagi sampai dan kami mohon maaf kepada Ibu semuanya, tadi sudah kami sampaikan hotel belum ready, hotel belum ready. Kita ke masjid dulu sholat duhur dan asar nanti di Masjid Nabawi. Kita akan dimulai sekarang ini nih Bapak Ibu, kita akan dimulai ujian kita ini. Tapi insya Allah kalau kita kuat bisa sabar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, kalau kita selama berada di sini jaga hati kita, lisan kita dijaga, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu sampai di masjid ini nanti kita langsung yaitu ke yang celananya yang najis itu boleh ambil ganti bajunya, nanti setelah itu baru kita berangkat ke masjid ya, sepakat ya. Nah, kita Bapak Ibu kalau masuk masjid di Madinah atau Makkah Al-Mukarramah, kalau kita hati kita ikhlas khusyuk, kita baca Al-Quran berzikir akan khusyuk. Tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak khusyuk, yaitu tidak ikhlas, tentunya kita ibadah di Masjid Nabawi atau Makkah Al-Mukarramah kita tidak akan khusyuk. Mudah-mudahan kami perhatikan nih Bapak Ibu semuanya datang jauh-jauh dari Indonesia atas dasar keimanannya, atas kecintaannya kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela Bapak Ibu semuanya rela mengorbankan, yaitu meninggalkan pekerjaan kita, keluarga kita itu atas dasar yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita dengan atas dasar keimanan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah di Masjid Nabawi dan Makkah Al-Mukarramah insyaallah akan lancar, insyaallah akan aman, insyaallah kita akan khusyuk. Itulah contoh kita akan dimulai yaitu hari ini. Apakah kita bisa sabar di sini? Insyaallah ya, insyaallah bisa sabar. Kita cuma nunggu ini Bapak Ibu. Kita daripada kita di hotel, mendingan kita di masjid iktikaf ya. Iktikaf. Nanti habis asar itu bapak-bapaknya ada kajian orang Indonesia di Masjid Nabawi. Habis asar ada kajian atau mau ziarah langsung bapak-bapaknya ke makam Rasulullah. Karena ibu-ibunya nggak bisa masuk, kalau bapaknya bisa masuk. Kalau bapaknya bisa masuk. Ya mohon maaf kami menyampaikan begitu, bukan kami yaitu menggurui, tapi ke Bapak Ibu kami sayang ke Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu semuanya datang jauh-jauh dari Indonesia, yaitu tujuannya yaitu untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu ikhlas, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, la yasbiru ala li'awaiha wa shiddati ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yawmal qiyamah. Apabila di antara kita bisa sabar susahnya di kota Madinah, susahnya di kota Mekah, yang bisa sabar nanti di yaumul qiyamah, kami akan berikan syafaat. Nah itulah insyaallah Bapak Ibu kalau bisa sabar, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Siap sabar Bapak Ibu ya. Nah, ini hari ini, nanti lebih susah lagi, cobaannya di Mekah.
Di Mekah Bapak Ibu semuanya kepingin iktikaf, ya enggak? Iktikaf di sana gitu. Yang dari Mekah, yang sudah ada di Mekah itu sebelum zuhur itu orang-orang sudah datang ke masjid. Sebelum zuhur tanggal 20 itu sudah datang ke masjid. Sedangkan kita dari Madinah berangkat tanggal 20 masih di perjalanan, nyampe ke sana nanti yaitu maghrib. Nanti sana kita maghrib. Nah, tuh. Terus teknis untuk iktikaf di Mekah Al-Mukarramah itu jangan sendiri. Itu minimal berempat atau bertiga. Kenapa? Biar menjaga tempat-tempat yang ditempatin. Tapi kalau sendiri itu hilang tempatnya. Tapi kalau berempat, satunya kamar mandi, satunya yaitu masuk menunggu, satunya menunggu. Harus itu. Tapi kalau kepingin yaitu mendapatkan iktikaf yang aman. Tapi kalau cuma sendiri nggak bisa. Terus di sana Bapak Ibu cepat kadang-kadang kalau nggak berangkat tempat yang aman sering diusir, diusir. Dan juga kita kadang-kadang kita kalau iktikaf di sana kadang-kadang kita yaitu rela mengorbankan, yaitu kadang-kadang nggak bisa makan di restoran, harus makan beli. Tapi kalau kita mengikuti restoran itu ditutupnya jam 10, nggak lama. Nah, kita kan kadang-kadang maghrib, kita kan maghrib kan harus di sana. Kalau ditinggal tempatnya diambil orang. Nah, makanya Bapak Ibu kita yaitu nanti selama berada di sini yaitu marilah yaitu banyak bersabar ya, bersabar. Seumpamanya kita nggak bisa mendapatkan tempat yang nyaman, ya pindah cari tempat yang lain, tempat yang lain itu. Itulah seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya sebelum kami menyampaikan besok ada kegiatan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu besok punya tasreh ya, Raudhah nusuk. Nah, itulah besok bagi ibu-ibunya setelah sholat subuh itu langsung ngumpul di pintu 328. Setelah sholat subuh langsung ngumpul di pintu 328. Sedangkan bapak-bapaknya jam berapa? Bapaknya jam 10 pagi ya. 10 pagi itu ngumpul, insyaallah 10 lewat seperempat kita jalan yaitu ke Raudhah. Bapak Ibu, apa Raudhah itu? Itulah taman-taman surga. Sabda Rasulullah SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Barang siapa salat di Raudhah, kelak insyaallah akan bisa berada di surganya Allah SWT. Barang siapa berdoa di Raudhah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat mustajabah yaitu yang ada di Madinah yaitu di Raudhah. Bapak Ibu, insyaallah ibu-ibunya itu ke Raudhah. Punya tasreh semua, punya nusuk semua ibu-ibunya. Ada yang nggak punya? Hah? Bapaknya nggak punya? Nah, itu Pak yang belum mendapatkan, itu Bapak nanti kan ini nih. Sekarang ke Masjid Nabawi itu setiap itu diklik itu 20 menit dia Pak bisa Pak dapat itu. Iya bisa itu Pak. Yang penting Bapak sering di nusuknya itu dicoba itu biasanya begitu kata muasasah begitu. Dan juga kemarin jemaah hijaz juga begitu dapat, alhamdulillah dapat. Makanya sering-sering dibuka HP-nya diklik terus, tapi nggak langsung dapat, tapi mendekat yaitu ke Masjid Nabawi di dalam yang nggak dapat kan. Tapi seumpamanya nggak mendapatkan Raudhah, kita jangan kecil hati, jangan kita mengurangi atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pernah Bapak Ibu kami bawa satu bis nggak mendapatkan tasreh, apa boleh buat? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki. Kita tidak boleh rasa, yaitu kita jangan kecil hati, kita harus tetap cinta kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekarang Pak, ini susah. Sekarang dari travel itu susah Pak. Yang itu dari pemerintah itu susah sekarang. Kita harus ngambil dari nusuk. Sekarang ngambil dari nusuk. Nah, itulah Bapak Ibu. Kita jangan kecil hati walaupun nggak dapat. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah SWT lebih tahu. Dan kita harus bangga bahwa Rasulullah gembira kita datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kita nanti Bapak Ibu kalau Raudhah itu karena ibu-ibunya tidak pingin dengan ustazah. Karena apa? Percuma ustazahnya nggak masuk juga. Nanti Mbak Aulia dengan kami akan mengantarkan yaitu ke Raudhah. Mau sholat apa tuh Raudhah itu Ustaz? Di Raudhah yang pertama sholat di masjid, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha bagi ibu-ibunya ya. Perbanyaklah yaitu sholat di Raudhah. Karena kalau cuma sholat
2 rakaat itu biasanya diusir, diusir. Perbanyaklah yaitu sholat, yaitu minimal sholat taubat, sholat ke masjid, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat duha. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang di sana yang mau ke Raudhah. Terus bapaknya mudah-mudahan nanti bisa sholat duhur di Raudhah. Insyaallah mudah-mudahan bisa sholat di Raudhah, sholat duhur. Karena di Raudhah itu minimal kalau nggak bisa sholat di waktu itu biasanya cuma sebentar, 10 menit Bapak Ibu, 10 menit. Terus itulah yang kami sampaikan, dan mohon Bapak Ibu ini karena mau sampai kita, yaitu tadi kami sampaikan, mohon maaf, marilah kita walaupun nggak dapat kamar ya itu langsung masjid ya, mohon maaf, kami bangga kepada Bapak semuanya atas kesabarannya. Mudah-mudahan kita selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kalau sumpahnya nyampe di hotel ini karena memang hotelnya belum ready. Ini sebetulnya supir saya tadi di belakang ikut tidur juga. Saya bilang ke supir, kenapa nggak berhenti, kata saya itu. Nggak ada yang bangun katanya, saya nggak berhenti katanya gitu. Alhamdulillah kita langsung sampai. Makanya kita akan ke hotel Bapak Ibu, langsung ke kamar mandi rantai M. Terus habis itu yang mau ganti baju ambil yang ada di itunya bisa diambil ya, kalau yang najis. Tapi kalau nggak ada yang najis langsung pakai begitu aja nggak apa-apa gitu. Hah? Ini jam 6 Pak, jam 6. Apakah kita tunggu buka aja gitu, gimana? Setelah buka baru pulang, gimana? Tanggung Pak, kita nikmat Pak kalau kita buka puasa di Masjid Nabawi itu, Masya Allah luar biasa. Kita sambil melihat memandang ke depan, melihat Rasulullah. Kita biasa cuma jauh dari Indonesia, membaca sholawat dari Indonesia, kita akan bertetangga dengan Rasulullah, baca sholawat sambil buka, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Gimana? Nanti apa langsung nunggu langsung pulang? Nanti kalau ready kami kabarin di grup. Apa langsung pulang? Apa nunggu buka puasa? Hah? Sekarang ganti baju dulu, iya. Enggak, nanti maksud saya Pak, maksud kami ini kan kamar belum ready, itu terus kita yang mau ganti baju silakan nanti dari M. Terus kamar nanti insya Allah jam 6 atau setengah 6 baru ready. Nanti kami kabarin, kan tanggung itu sebentar lagi kan buka puasa. Ada tim Al-Hijaz sudah standby di sana Pak. Sudah standby di sana menjaga koper Bapak Ibu semua. Bawa menjaga koper Bapak Ibu. Dan barang-barang tas seperti ini tidak boleh itu dibawa ke Masjid Nabawi. Itu tidak boleh. Oh iya, paspor Pak, paspor mau diambil karena ini mau diambil sama petugas hotel. Oh iya lupa. Ya, coba Mbak, diambil Mbak paspornya Mbak. Mbak di belakang, saya di depan. Ya, cepat. Bapak Ibu, gantinya paspor Edikat ya, gantinya paspor Edikat ya. Gantinya paspor Edikat karena di sini Bapak Ibu sekarang banyak polisi menanyakan identitas kita. Kalau kita nggak punya KTP itu biasanya dipegang. Kalau kita nggak punya KTP atau paspor kita dipegang. Tapi kalau menunjukkan ini, itu biasanya kita tidak nggak bakalan diapa-apain. Yang penting edikat dipakai. Setiap ke masjid, setiap kemanapun kita harus memakai edikat. Dan kita Bapak Ibu setiap kemana-mana itu usahakan jangan sendiri, berempat, berlima atau bertiga, berdua. Jangan sendiri, mohon kekompakannya ya. Jangan sendiri, harus berdua atau bertiga, berempat Bapak Ibu. Alhamdulillah hotel kita sudah ini di depan hotel kita. Ini hotel kita Pak, sebelah kiri di depan. Betul.
Iya, Bapak Ibu, yang ada di lebis ini dibawa sendiri. Terus yang cabin yang mau ngambil barang itu bisa diambil ya. Mau kalau seumpamanya mau ngambil baju bisa diambil di cabinnya itu. Sedangkan tas koper biarkan aja. Nanti ada tim semuanya yang mengurusnya. Tim Al-Hijaz yang mengurusnya, yang menjaganya juga nanti dijaga semua. Oke. Assalamualaikum. Hah? Kita lanjutkan nanti ya. Najis ya? Assalamualaikum. Kotor nggak? Caranya?